Ini kita mengenang Yesus masuk kota Yerusalem, disambut dengan gegap gempita. Orang-orang yang menyambutnya membentangkan pakaian mereka, melambaikan daun-daun palma dengan bersorak-sorai, yang disambut suatu pawai yang besar-besaran. Dengan disambut besar-besaran, banyak orang mau menunjukkan siapakah Yesus yang sebenarnya sebelum dia memasuki penderitaan, yaitu disalib. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus adalah Raja Damai bagi semua orang yang berkenan kepada Allah. Dia adalah penebus dan juru selamat dunia. Dia disoraki, Hosana putra Daud, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Sehingga Yesus sungguh-sungguh datang bukan atas nama dirinya sendiri, tetapi atas nama Tuhan. Dia mewartakan kerajaan damai dan kasih, kerajaan pengampunan yang harus hidup di dalam hati setiap manusia yang percaya kepadanya, termasuk juga kita sekalian. Dia masuk kota Yerusalem, dia masuk mewartakan damai, sukacita, dan hidup abadi bagi siapapun yang menerimanya di dalam kerendahan hati. Sehingga menerima Yesus bukan sekedar menerima, tapi harus menerima dengan rendah hati. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kalau kita perhatikan proses bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem sebenarnya cukup menarik. Menarik untuk kita renungkan bahwa menggunakan keledai pinjaman. Yesus ternyata tidak mempunyai keledai sendiri. Dia mau masuk kota Yerusalem meminjam keledai orang lain yang tertambat di satu pohon di sebuah kebun. Mau menunjukkan bahwa Yesus datang ke dunia, bahwa hadir di dalam kemiskinan, dalam kesederhanaan. Dia tidak punya apa-apa. Namun berkat kemiskinannya itulah kita akan menjadi kaya. Mungkin kita masih ingat bagaimana Yesus meminjam 5 roti dan 2 ikan kepada anak kecil, yang lalu dibagi-bagikan pada banyak orang pada waktu itu. Bahkan ketika Yesus meninggal pun kita lihat dia meminjam kebun orang lain untuk makamnya. Sehingga Yesus sungguh-sungguh tidak mempunyai apa-apa, mengandalkan orang-orang yang di sekitarnya, mengandalkan Bapaknya. Ingat, penting sekali bagi kita semuanya, bahwa Yesus juga meminjam hati manusia, hati kita semua. Pada saat sekarang ini Yesus meminjam hati kita, pikiran kita, hidup kita, tangan kita, mulut kita, untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kasih, mewartakan pengampunan kepada siapapun. Inilah kita pada saat ini, sekarang ini diajak menyadari kita itu dipinjam oleh Yesus untuk menawarkan kasih dan pengampunan kepada siapapun yang kita jumpai. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, selama hidupnya Yesus tidak mencari nama dan pujian. Dia juga tidak mencari muka dan popularitas, apalagi harus mengorbankan orang lain. Bagi Yesus, melaksanakan kehendak Bapa itulah yang paling penting. Maka dia setia, maka dia taat sampai di puncak Kalvari. Penderitaan, salib dipeluknya, dirangkulnya dengan penuh sukacita karena taat kepada Bapaknya. Dalam bacaan pertama tadi, bagaimana Yesaya sudah melukiskan bagaimana seorang hamba yang menderita.
Seorang hamba yang menderita tidak menolak sedikit pun ketika dia dicaci maki, ketika dia digebukin, ketika dia dicaci maki dengan kata-kata yang kotor, kasar sekalipun. Dan itu apa yang dilukiskan oleh Yesaya, dinubuatkan oleh Yesaya, sungguh-sungguh terjadi dan terwujud di dalam pribadi Yesus ketika dia harus menerima salib. Di dalam hidupnya, dia tidak memberontak, dia tidak melawan. Ingat, ketika dia di Taman Getsemani, dia hanya berkata, "Ya Bapa, jika mungkin, biarkanlah piala penderitaan ini berlalu daripadaku. Tetapi jika tidak mungkin, biarkanlah aku memeluknya, aku mereguknya." Secara manusiawi, dia pun juga takut, cemas. Namun ketakutan dan kecemasan itu dia tutup dengan keyakinan, kalau memang itu kehendak Allah, aku akan memeluknya. Aku akan meminum piala penderitaan itu. Di sini kita belajar. Pada saat kita mengalami kesulitan, mengalami satu penderitaan, bisakah, mampukah kita berdoa seperti Yesus ketika di Taman Getsemani? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, Rasul Paulus tadi yang suratnya pada umat Filipi sungguh-sungguh melukiskan betapa besar pengorbanan Yesus Kristus bagi manusia dengan menyerahkan hidupnya sendiri. Paulus mengajak supaya kita memiliki perasaan dan hati seperti Kristus dengan hidup di dalam kerendahan hati. Cinta dan kerukunan antara satu dengan yang lain. Karena hanya dengan sikap rendah hati, kita akan mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan sikap yang rendah hati, kita akan mengetahui apa kehendak ilahi di dalam hidup kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, penyerahan diri Yesus berkenan bagi Allah dan membuka suatu mutu kehidupan secara istimewa. Sehingga siapapun yang mengikuti dan memiliki karakter seperti Kristus, hidupnya akan berkualitas, hidupnya akan mutu. Kematian Yesus merupakan sebuah titik balik bagi kehidupan, dan Allah berkuasa atas kehidupan itu, menerima kematian Yesus sebagai sebuah persembahan yang berkenan kepadanya. Karena itu sebagai orang beriman diharapkan juga punya kerelaan dan juga keberanian untuk melayani Allah dan sesama sebagai sebuah persembahan indah dan berkenan pada Allah. Kita semua, apapun yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan itu kita persembahkan kepada Allah sendiri, bukan kepada manusia. Kalau kita memiliki sikap seperti itu, maka saya yakin apapun yang kita lakukan akan kita lakukan serius dan penuh cinta kasih, penuh keikhlasan. Dan ketika melakukan segala sesuatu dan penuh keikhlasan dan kasih, maka yang ada adalah hanya sukacita dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dalam perikop Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus memerlukan teman berjaga sebenarnya. Apakah kita pun juga siap berjaga bersama Dia? Berjaga dalam menghadapi penderitaan, menghadapi salib, bahkan juga menghadapi kematian. Banyak orang yang merasa takut mati, takut atau tidak, kematian akan menyergap kita. Tapi kalau kita bercermin pada Yesus sendiri, sebenarnya kita pun juga, siapapun juga, ya, kematian itu bagian dari hidup kita. Berjaga dengan sungguh dan dengan sepenuh hati dan penuh iman sambil berusaha agar dijauhkan kita dari segala pencobaan, diluputkan dari yang jahat, dibebaskan juga dari segala ancaman yang membahayakan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih,
Dalam kisah sengsara tadi, ketika orang banyak menganggap dan menuduh Yesus sebagai penjahat, apakah kita dengan berani menunjukkan keunggulan Yesus dan berani memberi kesaksian tentang Yesus, atau ternyata kita juga berbalik menuduh? Tadi coba dihujat, bahkan dituduh, bahkan ada yang menuduh seberat-beratnya supaya dihukum mati. Mungkin kadangkala kita pun juga terjadi seperti itu. Kita seperti mereka menuduh, akhirnya juga tidak berani memberi kesaksian siapakah Yesus yang sebenarnya. Ketika Yesus wafat disalib, para muridnya berdiri dari kejauhan bahkan lari meninggalkannya. Apakah kita pada zaman sekarang ini juga berani mendekat, berani datang kepadanya, merasa senasib, sepenanggungan, sehati, seperasaan dengan Sang Juru Selamat, atau justru kita menjadi penonton dari jauh? Ya biarkan saja, itu bukan urusan saya. Beranikah kita juga menderita dengan rela demi Tuhan dan sesama? Inilah pertanyaan-pertanyaan memasuki pekan suci ini. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, Yesus menyatakan kesetiaannya yang tuntas pada salib sebagai sebuah resiko dari suatu perjuangan hidupnya, dari suatu kesetiaan dan juga ketaatan, pengorbanan dan cinta yang total dan sempurna. Salib adalah jalan untuk mencapai keselamatan. Salib adalah jalan kesempurnaan. Salib adalah jalan kebahagiaan.